Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Kita akan bertemu dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini yang merupakan kali kedua karena kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk PPKM supaya pandemi di negeri ini khususnya cepat dapat berlalu. Tanpa mengurangi berkat yang akan kita terima pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan kita juga terus mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang harus menjalani isolasi mandiri ataupun mengalami kelemahan jasmani. Kita terus mendukung doa dalam kesehatan mereka. Kita akan mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Selamat pagi Bapa, kami ucap syukur untuk setiap berkat kasih karunia yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Seperti pagi ini pun Kau bangunkan kami dengan sukacita, dengan kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Dan Kau berkati kami dengan kerinduan untuk bersekolah minggu bersama. Walaupun pada kesempatan pagi ini kami harus mengikuti sekolah minggu secara online. Berkat Tuhan terus melimpah atas kami, atas akan semua yang akan kami pelajari bersama. Menjadi berkat kekuatan iman kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berkati saudara-saudara kami yang dalam masa penyembuhan, baik dalam pandemi ini Tuhan, untuk paparan virus COVID yang mereka alami dan harus menjalani isoman, juga berkat Tuhan akan melimpah atas mereka pemulihan, kesembuhan. Kami berdoa supaya pada kesempatan yang akan datang mereka pun bisa bersama-sama kami Tuhan beribadah bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, minggu ini kita akan belajar pada materi yang kedua, yaitu berjudul Tugas dari Sang Pencipta. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 1 ayat 26 dan sampai Kejadian 2 ayat 17. Untuk ayat yang cukup banyak ini mestinya kita sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti sekolah minggu untuk yang sudah menerima bahan atau buku sekolah minggu. Nats dari ayat ke-28. Kita akan baca. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan, berkat firman Tuhan yang akan kita terima melalui sekolah minggu pada pagi hari ini. Mengingat minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai penciptaan. Begitu luar biasa Allah memberikan dan berkuasa atas penciptaan tersebut. Begitu besar kasih Allah menciptakan segala isi bumi ini. Begitu urut, bertahap, dan semuanya lengkap. Dari hari yang pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua menciptakan cakrawala, dan seterusnya sampai hari yang ke-6. Dia menciptakan binatang, darat, dan manusia. Semua Allah ciptakan melalui kuasa firman-Nya. Dengan penuh hikmat Dia menciptakan dengan bertahap dan teratur. Layaknya suatu unit perkakas yang kita miliki. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah memiliki suatu alat elektronik yang begitu rumit, onderdilnya, bagian-bagian di dalamnya, bahkan kita tidak paham bagaimana bagian tersebut berfungsi, tetapi semuanya dirangkai sedemikian rupa dan semuanya bertujuan atau memiliki fungsi, tidak ada yang sia-sia. Begitu juga Allah menciptakan segala sesuatunya
semuanya berfungsi dengan baik, memiliki manfaat dengan baik untuk kehidupan di muka bumi ini. Bahkan ketika kita renungkan betapa Allah luar biasa menciptakan manusia di urutan yang terakhir, karena Tuhan melihat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia disediakan lebih dahulu, kemudian manusia dihadirkan supaya apa yang diperlukan manusia sudah tersedia. Begitu luar biasa bisa kita pegang menjadi iman kita bahwa kita dirancang oleh Allah tidak akan pernah berkekurangan. Kita melihat cara Allah menyediakan segala sesuatunya, baru kemudian manusia atau kita diadakan. Haleluya, puji Tuhan. Dari segi jasmani dan rohani penciptaan, manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Dikaruniai akal dan pikiran serta perasaan. Untuk itulah Allah menciptakan manusia untuk bisa mengelola bumi ini, mengelola segala isi bumi ini, mengaturnya sedemikian rupa, memanfaatkannya untuk kepentingan manusia juga, namun tetap bertanggung jawab dan memiliki hikmat dalam mengelola dari sumber kekayaan di bumi ini. Demikian juga dengan bijaksananya manusia harus bisa mengelola apa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini bisa kita baca dari Kejadian 1 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Itulah kuasa Tuhan untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan, semuanya sudah disediakan dan kita diberi wewenang untuk mengelola, menggunakan, memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Wewenang tersebut berasal dari Allah sendiri kepada manusia, sehingga manusia memiliki wewenang yang luar biasa untuk bisa memanfaatkan alam seisinya dengan bijaksana. Selanjutnya Allah memperkuat wewenang tersebut dengan memberi tugas kepada manusia, memberi perintah kepada manusia untuk memenuhi muka bumi ini. Dari ayat ke-28. Beranak cuculah. Jadi manusia diberikan tugas untuk terus mengisi bumi ini untuk beranak cucu, menghasilkan keturunan yang terus bisa memanfaatkan kekayaan alam di bumi ini. Diawali dengan penciptaan manusia pertama yaitu Adam, kemudian dikaruniai pasangan yang diambil dari tulang rusuknya dengan caranya yang luar biasa, menempatkan Adam dan Hawa pada suatu tempat yang indah, Taman Eden, dan memberinya segala keperluan lengkap di sana. Ada sumber mata air, ada tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi sumber makanan bagi mereka. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama diberi tugas untuk mengelola, mengatur, memelihara, dan membawa ciptaan lain untuk tunduk di dalam perintahnya. Membawa ciptaan lain untuk tunduk di dalam perintah Allah Bapa. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pelajaran hari ini memberi berkat bagi kita. Bagaimana Tuhan dengan kuasa firman-Nya menciptakan
segala sesuatunya sampai kita manusia diciptakan pada hari yang ke-6 dengan maksud dan tujuan yang mulia. Sebagai ciptaan yang sempurna dan semua sudah disediakannya. Yang patut kita lakukan adalah bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kita dan memperlengkapi dengan segala apa yang kita butuhkan. 2. Adanya tugas dari Allah kepada manusia untuk beranak cucu, memenuhi bumi ini dengan keturunannya. Merawat ciptaannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Tidak mengeksploitasi hanya dengan kebutuhan dan tidak bertanggung jawab sehingga kelestarian alam di negeri ini atau di bumi ini terhambat. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus bersyukur untuk tugas mulia tersebut dan melaksanakannya dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran pagi ini, apa yang harus kita ambil sebagai penerapan praktis? Kita tinggal di lingkungan di mana kita berada, kita harus membuka mata kita terhadap lingkungan. Kita masing-masing upayakan lingkungan kita teratur dan seimbang. Sebagai ucapan syukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Tumbuh-tumbuhan, binatang, dan kehidupan kita. Segala apa yang kita lakukan hendaknya tidak menimbulkan kerusakan di sekitar kita. Pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, udara, suara, karena akan berakibat pada kelestarian alam bagi kelangsungan anak generasi kita ke depan. Mengusahakan alam sekitar kita yang asri dan dengan menanam tanaman-tanaman, memelihara binatang yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Bahkan kita bisa memanfaatkan tanaman yang kita upayakan sendiri ataupun binatang ternak yang bisa kita upayakan sendiri. Yang ketiga, mengupayakan pengembalian kelestarian alam, kebersihan lingkungan dengan mengadakan kerja bakti di lingkungan sekitar kita sebagai langkah praktis. Ini dilakukan jika sudah dalam keadaan aman, kita bisa bersama-sama untuk melakukan kerja bakti. Hal ini sudah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu ketika gereja mengadakan acara ataupun di lingkungan kita sekitar masyarakat menjelang 17 Agustus biasanya mengadakan kerja bakti. Ataupun upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan untuk kelestarian lingkungan kita. Demikianlah pelajaran kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin singkat tetapi kita akan bisa bersama-sama mengembangkan, menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kami bersekolah minggu pada pagi hari ini. Berkat firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami bersyukur sebagai manusia yang diciptakan dengan segala kelengkapan yang sudah Engkau berikan. Bersyukur untuk wewenang, tugas, tanggung jawab yang Engkau berikan pada kami, untuk kami bisa mengelola, mengatur, dan membawa ciptaan-Mu untuk tunduk kepada Engkau. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa melakukan semuanya itu dengan baik ya Tuhan. Dan berkatilah supaya kami pun bisa mengambil penerapan praktis untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah supaya pandemi di negara kami dan di muka bumi ini tetap terus berlalu, sehingga kami semua bisa merasakan kembali kehidupan dan ibadah seperti sedia kala. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin.